Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saat ini kelompok kami akan membawakan materi dengan judul PPH Badan. Perkenalkan nama anggota kelompok yang pertama Nehemia Nandokoro dan Marsiko Tatipang. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian PPH Badan. PPH Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha atau badan hukum tertentu yang berbentuk perseroan, firma, koperasi, yayasan, dan sejenisnya. Penghasilan yang menjadi objek pajak PPH Badan antara lain adalah penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain yang bersifat tetap atau periodik. Selanjutnya, dasar hukum PPH Badan. Dasar hukum PPH Badan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang telah diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 garing PMK -03 garing 2020 juga menjadi dasar hukum pelaksanaan PPH Badan. Selanjutnya, objek pajak PPH Badan. Objek pajak PPH Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan, usaha atau hukum tertentu yang berbentuk perseroan, firma, koperasi, yayasan, dan sejenisnya. Objek pajak ini mencakup penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, dan penghasilan lain yang bersifat tetap atau periodik yang diterima oleh badan usaha atau badan hukum. Selanjutnya, tarif PPH Badan. Tarif PPH Badan adalah persentase atau angka yang digunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar oleh badan usaha atau badan hukum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Tarif pajak PPH Badan terbaru yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 22% untuk badan usaha yang memperoleh penghasilan hingga 50 miliar per tahun. Yang kedua, 24% untuk badan usaha yang memperoleh penghasilan di atas 50 miliar per tahun. Namun, terdapat pengecualian dan pengurangan tarif PPH Badan yang diberikan kepada badan usaha tertentu, seperti badan usaha yang bergerak di bidang investasi, riset, dan pengembangan. Selanjutnya, kewajiban usaha dalam PPH Badan. Terdapat 4 kewajiban. Yang pertama, mendaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh nomor pokok wajib pajak di kantor pajak terdekat. Yang kedua, menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT PPH Badan setiap tahun paling lambat tanggal 30 April atau 3 bulan setelah tahun buku terakhir. Yang ketiga, menyediakan laporan keuangan dan bukti-bukti transaksi yang terkait dengan perhitungan PPH Badan. Yang keempat, melakukan pemotongan PPH Badan atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemotongan PPH Badan. Pemotongan PPH Badan adalah tingkatan pengurangan penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan, baik badan usaha maupun perorangan, atas permintaan pihak yang membayar penghasilan tersebut. Besarnya pemotongan PPH Badan berbeda-beda, tergantung pada jenis penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Misalnya, yang pertama PPH pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai pembelian barang atau jasa dari pihak luar negeri. Yang kedua PPH pasal 23 sebesar 1,2% dari nilai pembelian barang atau jasa dari pihak dalam negeri. Dan yang terakhir PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 2% dari penghasilan bruto untuk jasa yang diterima oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya, cara menghitung PPH Badan. Yang pertama, tentukan penghasilan bruto yang diterima oleh badan usaha atau badan hukum dalam 1 tahun pajak. Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh badan usaha atau badan hukum dari segala jenis kegiatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, kurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
Biaya-biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha atau badan hukum dalam rangka memperoleh, memelihara, dan meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, dapatkan penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Yang keempat, hitung PPh badan dengan menggunakan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Dan yang terakhir, kalikan penghasilan neto dengan tarif PPh badan yang berlaku. Selanjutnya, waktu pembayaran PPh badan. Badan usaha atau badan hukum harus membayar PPh badan secara berkala dalam tahun pajak. Pembayaran PPh badan dilakukan dalam bentuk angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan atau setiap triwulan. Yang pertama, pembayaran PPh badan bulanan. Jika badan usaha atau badan hukum memiliki penghasilan bruto lebih dari 4.800 juta rupiah per tahun, maka badan usaha atau badan hukum harus membayar PPh badan bulanan. Pembayaran dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Yang kedua, pembayaran PPh badan triwulan. Jika badan usaha atau badan hukum memiliki penghasilan bruto lebih dari 4.800 juta rupiah per tahun, maka badan usaha atau badan hukum dapat membayar PPh badan secara triwulan. Pembayaran dilakukan pada tanggal 15 setiap triwulan, yaitu pada tanggal 15 Maret, 15 Juni, 15 September, dan 15 Desember. Perlu diingat bahwa badan usaha atau badan hukum wajib membayar PPh badan dalam waktu yang telah ditentukan. Jika badan usaha atau badan hukum terlambat membayar, maka badan usaha atau badan hukum dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan denda. Selanjutnya adalah sanksi dan denda PPh badan. Berikut adalah rincian sanksi dan denda PPh badan. Yang pertama, bunga. Badan usaha atau badan hukum yang terlambat membayar PPh badan akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan atau sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, keterlambatan. Badan usaha atau badan hukum yang terlambat membayar PPh badan juga dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% dari jumlah PPh badan yang seharusnya dibayar. Dan yang terakhir, denda tidak mendaftar. Jika badan usaha atau badan hukum tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PPh badan, maka badan usaha atau badan hukum dapat dikenakan denda sebesar 5 juta rupiah. Yang terakhir, insentif PPh badan. Pemerintah Indonesia memberikan beberapa insentif pajak sebagai upaya untuk mendorong perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Berikut adalah beberapa insentif pajak yang dapat diberikan kepada badan usaha atau badan hukum terkait PPh badan. Yang pertama, tax holiday. Insentif ini memberikan keringanan pajak atau bahkan pembebasan pajak selama jangka waktu tertentu bagi badan usaha atau badan hukum yang melakukan investasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian nasional. Yang kedua, tax allowance. Insentif ini memberikan keringanan pajak yang diberikan untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.